menziarahi kubur itu adalah sama seperti mendatangi rumah ketika masih hidup. Jadi kalian tuh jangan irit ngeziarahin kubur orang tua kalian. Dia tuh senang dan dia tuh tahu kalian datang, cuman nggak bisa komunikasi. Kalau dia komunikasi ntar kalian kabur kan. Cuman nggak bisa komunikasi, udah terhijab oleh beda alam, yang satu alam barzakh. Sudah tua kita kawan. Dulu banyak banget mimpi yang ingin kita genggam, banyak hal yang ingin kita miliki. Tapi waktu mengajarkan kita satu hal, tidak semua yang kita kejar harus kita dapatkan. Ada yang harus kita lepaskan, ada yang harus kita ikhlaskan. Yang penting kita sudah berjuang sampai di titik ini. Mungkin kita belum jadi pemenang, tapi ingat kawan, seenggaknya kita bukan pecundang. Kalau kamu sering dijelek-jelekan di belakang, aib-aibmu sering diumbar-umbar, atau bahkan kau sering disakiti oleh manusia, bersabarlah, tidak perlu dibalas dengan kejahatan yang sama. Ingat, buah itu kalau sudah busuk, pada waktunya dia akan terjatuh sendiri tanpa perlu dilempar. Manusia pun demikian, kalau sudah jahat, kata-katanya sering menyakiti orang lain atau sering melukai manusia, pada waktunya dia akan terjatuh sendiri. Ingat konsep ini, sebaik apapun kita, pasti tidak akan pernah lepas dari omongan. Tidak dikabari, jangan cari tahu. Tidak diajak, jangan tampil. Dan tidak diundang, jangan datang. Terimalah kenyataan bahwa tidak semua orang menganggapmu penting kecuali menguntungkannya. Sedekah subuh sama sholat apa sih yang sebelum subuh? Tahajud. Gue tuh pas lagi ini nih, gue diajarin sama sahabat gue, lu minta apa aja sama Allah, lu minta apa aja, lu minta duit 25 miliar kayak atau apa, lu minta hal-hal yang gak mungkin. Nah, gue sebutin, ya Allah saya minta duit 25 miliar buat saya bangun rumah, sama insya Allah saya mau umroh, dan tahun depan saya mau ngajak liburan istri, anak saya dan mama saya. Nah ini lu menawarin umroh, alhamdulillah dijawab. Gak usah bingung-bingung gua. Dijawab. Masya Allah. Itu doa gua. Tolong catat. Itu doa gua. Tolong catat. Setiap gua sholat subuh sama setiap gua sedekah subuh, itu gua perjalanan dari musola pulang. Aku kau jauhin gak rugi, kau menjauh gak ngaruh. Ini udah bukan zamannya lagi bos. Jangan pernah takut dijauhi siapapun kecuali duit. Karena prinsip hidupku nggak pernah mutusin hubungan sama siapapun. Tapi kalau ada yang menjauh dariku, ku permudah jalannya. Karena sekarang orang menjauh bukan karena kita salah, tapi karena kita sudah nggak bisa lagi dimanfaatkan. Aku tidak punya harta untuk dipamerkan. Aku tidak punya ilmu untuk dibanggakan. Yang kupunya hanyalah dosa yang kelak harus kupertanggungjawabkan. Wahai diri, belajarlah hidup sederhana. Karena sejatinya kamu tidak memiliki apa-apa di dunia ini selain nyawa, yang itu pun hanya titipan, yang kapan saja bisa diambil oleh pemiliknya. Tak usah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahi. Jadi, untuk apa lelah mencari pengakuan? Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik, tapi jangan membuang waktumu untuk karma berkata. Tidak ada orang yang hidupnya akan benar-benar baik setelah membuat hidup orang lain menderita. Karma tidak selalu datang cepat, tapi ia tidak pernah lupa. Dunia ini berjalan dengan hukum tabur tuai. Jika dia menanam kebaikan, kebaikan akan kembali. Namun jika yang dia tanam adalah keburukan, suatu hari dia akan merasakannya juga. Karena setiap perbuatan pada akhirnya selalu kembali kepada pemiliknya. Tahu, Allah selalu melihat. Ia memberi tanpa mengharap balasan, karena yakin Allah lah yang akan membalas. Ia sabar saat disakiti, bukan karena lemah, tapi karena hatinya tahu. Balasan Allah jauh lebih sempurna daripada membalas sendiri. Ia memaafkan bukan karena orang itu layak dimaafkan, tapi karena ia ingin Allah juga memaafkan dirinya. Orang seperti ini mungkin tidak dikenal di dunia, tapi ia sangat dikenal oleh langit.
Ia mungkin diremehkan manusia, tapi ia mulia di sisi Allah. Karena ia tidak berjalan untuk mencari penilaian makhluk, tapi untuk mencari ridha Tuhannya. Inilah makna sejati dari kebaikan yang lahir dari hati yang mengenal Allah. Tenang, ikhlas, dan penuh cahaya. Pesanan minuman atas nama Cak, kalian tengok dulu video ini weh, bentar aja lah. Nih kalau misalnya video aku lihat benda, kalian bantu like ngapa dah, bantu komen gitu, komen titik aja nggak apa-apa, bantu salin tautan satu kali, nggak banyak-banyak kok. Pengen juga gitu ngerasain rame kayak orang-orang. Ini orang lain sekali upload like-nya 1 juta triliun. Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan arah, saat rencanaku tidak berjalan seperti yang aku inginkan, ingatkan aku bahwa yang Engkau tetapkan tidak pernah salah. Saat hatiku dipenuhi kecewa dan pikiranku lelah memahami semuanya, tenangkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar dari semua rasa sakit yang aku rasakan. Ajarkan aku untuk ikhlas, menerima apa yang Engkau beri dan merelakan apa yang Engkau ambil. Karena aku percaya rencanamu untuk hidupku selalu lebih baik daripada apa yang aku impikan. 2 ilmu yang paling mahal di dunia ini. Yang pertama adalah ilmu tahu diri. Dengan ilmu tahu diri, kita bisa menyadari siapa kita, dari mana kita berasal, seperti apa kita, dan apa tujuan kita. Yang kedua adalah ilmu tahu batas. Dengan ilmu tahu batas, akan menyadarkan kita kapan harus berhenti, kapan harus pergi, dan kapan harus kembali. Tahu diri dan tahu batas akan menjaga kita dari kesombongan, serta mengajarkan kita untuk menerima sakit hati yang sangat. Nanti kamu akan tahu betapa berharganya seseorang saat kamu mencarinya, tapi tak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar arti kehilangan ketika yang dulu kamu genggam benar-benar pergi. Karena yang tulus tak datang 2 kali, walau kamu menemukan yang baru tak akan pernah sama seperti yang dulu lagi. Ingat, hal paling menyedihkan di dunia ini adalah penyesalan.